Jakarta, ibu kota Indonesia yang tidak pernah tidur, adalah jantung negeri yang berdiri dengan irama modernitas. Namun di balik bunyi mesin dan kilau-kilau gedung pencakar langit, Jakarta tetap menyimpan denyut budaya yang tak lekang oleh waktu. Salah satunya adalah ondel-ondel. Di balik perjalanan yang panjang, ada sosok-sosok yang dengan teguh menjaga tradisi ini tetap hidup. Salah satunya adalah seorang budayawan Betawi yang mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan ondel-ondel. Apa yang mendorong beliau untuk memilih jalan ini? Bagaimana pandangannya terhadap perubahan makna ondel-ondel di era modern? Suka mau ngelestariin budaya, dia mau memperkenalkan ke masyarakat luas umumnya apa itu ondel-ondel gitu kan, yang kadang di mindset orang-orang sekitar kan semuanya kan takut, ya kan, anak-anak kecil takut. Nah, itu salah satu alasannya juga saya mau bikin nih yang mindset itu jadi suka sama ondel-ondel gitu kan. 2010 saya mulai mendirikan sanggar sendiri yang bernama Bintang Azam, dan saya pun merekrut dari anak-anak sekitar wilayah ya, khususnya di wilayah RW sendiri gitu. Saya coba buat ayo ikut yuk lestariin budaya, belajar tentang gimana cara main alat musik gitu. Itu sih saya diapresiasi dengan oleh dinas kebudayaan dan dibimbing sama ada kumpulan, jatuhnya kita tuh ada perkumpulan yang bernama Koja, Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Di situ tempat kita semua para seniman ondel-ondel berkumpul dan menyuarakan atau mengeluarkan ide-ide untuk bagaimana kedepannya ondel-ondel bisa dikenal sama masyarakat luar ataupun yang di Jakarta sendiri gitu, di dalam ibu kota. Yang bikin saya sangat bangga, kita pernah membawa ikon budaya ondel-ondel di Jakarta ke provinsi luar seperti Bengkulu, Bali gitu. Alhamdulillah itu kebanggaan, sampai kita pun di dalam ibu kota sendiri Jakarta, kita sempat diundang di Istana Negara, mengisi acara di Istana Negara di hari 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu. Jadi hal itu yang bikin giroh atau semangat kita para seniman ondel-ondel khususnya buat tambah semangat, berinovasi lagi. Pokoknya sampai di masyarakat semuanya tuh seneng sama ondel-ondel, dan terutama sih Gen Z ya, milenial. Jadi ondel-ondel yang sekarang tuh harus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang serba modern, berdiri sebuah tempat yang menjadi pintu gerbang menuju masa lalu. Museum Betawi. Museum ini bukan sekedar bangunan, tetapi sebuah ruang untuk menjaga identitas dan budaya asli masyarakat Betawi, suku asli ibu kota Indonesia. Memasuki Museum Betawi bagaikan melangkah ke dalam cerita yang panjang penuh warna. Koleksi museum ini menampilkan kekayaan budaya Betawi dari berbagai sisi, dari rumah adat dengan ukiran khas, pakaian tradisional berwarna cerah, hingga alat musik seperti gambang kromong dan tanjidor yang mengiringi tarian dan upacara adat. Tak ketinggalan replika ondel-ondel menyambut setiap pengunjung dengan senyum khasnya, mengingatkan kita pada nilai-nilai Betawi yang ramah, santun, dan penuh kebersamaan. Dengan tubuh besar dan warna-warna mencolok, ondel-ondel bukan sekedar boneka raksasa. Ia adalah simbol pelindung, penjaga harmoni, dan pengingat bahwa tradisi adalah akar dari kemajuan. Namun, di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, bagaimana masyarakat memandang ondel-ondel saat ini?
Apakah ondel-ondel masih dihormati sebagai simbol budaya atau justru mulai kehilangan maknanya di mata generasi muda? Salah satunya kita kan ingin melestarikan budaya Betawi, untuk melestarikan. Pertama kali mengenal ondel-ondel itu waktu itu udah lama sekali ya, di CFD waktu itu sering lihat di sana, sama anak juga, sangat tertarik sampai sekarang. Peran ondel-ondel untuk sekarang ini ya sebagai hiburan aja sebenarnya. Sepertinya masih, buktinya anak-anak masih suka itu. Dibanding main gadget kan mendingan. Iya. Cara melestarikan ya kita sering mengadakan seperti sekarang ini di Setu, kayak di tempat-tempat tertentu harusnya sering diadakan event seperti mingguan atau di CFD ya gitu. Harapannya ondel-ondel terus berkembang, terus ada lah, jangan sampai dilupakan gitu. Tertarik kita kan melestariin kesenian budaya Betawi. Ya. Harapannya ya selalu dikasih event lah gitu, tempat-tempat acara gitu. Salah kesan dari guanya pertama kali ngeliat ondel-ondel tuh terhibur sih. Cocoknya untuk anak-anak juga banyak yang suka lihat ondel-ondel, kayak menarik aja. Untuk mengambungkan kayak kesenian dengan digital kan juga bisa. Kita bisa mempublikasikan, dan juga gimana caranya kita juga bisa bikin ondel-ondel ini ramai lagi, dikenal sama orang banyak lagi, apalagi generasi yang sekarang. Untuk ondel-ondel kedepannya sih, kalau dari gue sendiri ya, sebenarnya nggak perlu banyak perubahan sih. Kayak gini aja seharusnya orang udah tertarik, dan ya udah gak ada yang bisa diubah, gak ada yang harus diubah lagi sih sebenarnya. Ondel-ondel adalah bagian tak terpisahkan dari Jakarta dan Betawi. Ia tidak hanya menari di jalanan, tetapi juga membawa pesan penting bahwa sebuah kota besar seperti Jakarta tetap bisa maju tanpa melupakan jati diri budayanya. Menjaga ondel-ondel bukan hanya tugas masyarakat Betawi, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa yang menghargai warisan leluhur. Tentang ondel-ondel yang di jalan, agak kalau menurut saya ya, gimana harus bijak, harus mengambil sikap. Gini loh, ondel-ondel di jalan, kalau toh memang di jalan ya harusnya memang menggunakan pakem yang ada dan sesuai kriteria gitu. Termasuk kenapa disebut pakem gitu, harusnya turun ke jalan dengan menggunakan alat musik lengkap, dan ondel-ondel pun sepasang gitu. Yang disayangkan sekarang yang turun ke jalan, kenapa cuman ondel-ondel satu, gerobak satu gitu, bertiga, dan itu yang tidak dianjurkan gitu, yang di luar dari pakem budayanya sendiri gitu. Jadi secara nggak langsung bisa dibilang pengemis lah jatuhnya ini. Yang itu yang bakal ngerendahin ikon budaya, di kayak seperti calo budaya. Jadi ya ikon budaya tuh jadi seperti murah gitu. Itu sih kalau saya pribadi sih kurang setuju gitu. Karena yang membuat nilai-nilai budaya itu ya segitu murahnya gitu di masyarakat sekitar. Jadi kalau buat pesan saya sih buat pengamen gitu, lagi khususnya ondel-ondel tuh, ayo bergerak, kita kenalin sekalian. Kalau mau ngamen tuh keliling, dibawa keliling gitu kan, menggunakan alat musik lengkap dan ondel-ondel pun sepasang.
itu juga rapi, bagus, cantik dan ganteng. Mari kita jaga dan lestarikan ondel-ondel sebagai salah satu ikon budaya. Bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga sebagai warisan yang terus menginspirasi generasi mendatang. Karena ondel-ondel adalah lebih dari sekadar tradisi, ia adalah jiwa Betawi yang tak lekang oleh waktu.